Saya dengar teriakan Elin di kamar mandi sama suara jatuh buk gitu, kencang. Terus pintu tapi kekunci dari dalam, kita nggak bisa ini kan. Akhirnya saya sama ayah mertua coba buka pintunya sambil ngedobrak. Begitu pintu kebuka, Elin tuh telentang gitu. Kepala kebentur, kayak habis kebentur ke kloset. Pokoknya kepala tuh posisinya di kloset gitu, terus badan tuh telentang gitu. Pas bakar dupa itu nyala, mobil di depan parkiran bunyi gitu. Alarmnya bunyi, terus klakson bunyi, semua bunyi. Sontak langsung si cenayang ini ke arah mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi di segmen Saksi Misteri. Seperti biasa, gue udah datengin narasumber untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Kita kenalan dulu sama narasumbernya, Mas Roni. Mas Roni, Ya. apa kabar? Baik, Kali ini mau cerita tentang pengalaman mistis yang mana nih? jadi waktu itu di tahun 2001 saya berangkat kuliah ke Thailand. Tahun kemudian di tahun 2002 saya mulai kerja di perusahaan milik ayahnya teman gitu. Di tahun 2003 saya nikah sama bule Thailand namanya Elin gitu. Awal mulanya kenapa hal mistis ini bisa terjadi nih, Mas? Semua itu awalnya saya beli mobil second, korban dari bunuh diri yang suaminya selingkuh gitu. Nah, arwah yang bunuh diri itu suka sama saya, jadi dia ngikutin gitu. Dan kita tadi sempat ngobrol sedikit sampai hal-hal ini sampai akhirnya kemungkinan ya menyebabkan istrinya Mas Roni ini meninggal dunia ya. Ya. Di tahun berapa tuh Mas meninggal? Di tahun 2003. 2003. Ya udah nggak usah lama-lama lagi openingnya. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi awal ceritanya tuh di tahun 2001 saya berangkat kuliah ke Thailand. Terus setahun kemudian saya kerja di salah satu perusahaan milik orang tua teman kuliah. Di sepanjang waktu saya kerja itu kenal sama seorang wanita deh. Namanya Elin, karena kita saling kerja bareng, partner kerja lah. Ya kita sama-sama suka gitu. Kemudian saya coba hubungi orang tua di Jakarta. Terus saya juga minta izin sama keluarganya Elin, mereka merestui. Akhirnya kami menikah. Di tahun berapa tuh nikahnya? Di tahun 2003, tepatnya di bulan Februari. Setelah beberapa hari pernikahan, orang tua saya tuh rencana mau balik ke Jakarta waktu itu. Paginya sekitar habis sarapan ngobrol-ngobrol. Habis ngobrol-ngobrol karena kan orang tua keterbatasan bahasa sama orang sana gitu. Ditranslate lah sama saya sama Erlin, translate. Ngobrolnya sih nggak terlalu banyak, karena ditranslate kan jadi waktunya lumayan lama. Terus nggak tuh kalau sekarang udah jam 10 gitu, jam 10 pagi, sedangkan flight orang tua tuh jam 11.45. Cukup panik tuh orang tua nyiapin pakaian, peralatan semua yang harus dibawa ke Jakarta, dibawa pulang. Waktu itu tepat sama familinya Elin tuh dari tantenya, omnya, sama sepupunya gitu,
harus pulang ke Ranong. Ranong itu sebelah barat, pesisir pantai sebelah barat. Jaraknya sekitar 8 jaman kurang lebih. Karena arahnya itu sama ke bandara, ke arah barat juga. Cuman ke bandara kan jaraknya cuma sekitar setengah jaman. Jadinya kita beriringan tuh jalan. Di dalam mobil itu ada saya, Elin, sama orang tua. Jadi saya berempat. Keluarganya Elin itu, familinya tuh ada di mobil travel. Itu ada tantenya, omnya, sepupunya, dan beberapa orang lagi gitu. Di sepanjang perjalanan si Elin itu cuman senyum, ngangguk kepala gitu, geleng gitu kalau diajak ngobrol sama orang tua gitu. Saya pikir karena dia agak malu gitu kan. Jadi pokoknya super introvert deh. Biasanya tuh Elin orangnya energik gitu. Karena canggung, karena dia sama mertua nih satu masih duduk bareng karena nggak pernah ketemu. Pas di depan gerbang pintu masuk bandara, iring-iringan kita tuh berhenti. Karena mobil travel tuh nggak boleh masuk ke area bandara. Karena bentuk mobil travel tuh kayak odong-odong di sana tuh. Jadi yang boleh masuk tuh mobil pribadi biasa gitu. Nah udah akhirnya kita nggak bisa turun kan karena kan di tengah jalan. Cuman menepi sebentar doang. Perpisahannya tuh sama keluarganya Elin yang mau pergi ke Ranong cuman say hello doang gitu. Keluarganya balik ke menuju ke barat ke Ranong. Saya masuk ke bandara. Begitu di depan pintu bandara, parkir mobil saya nurunin barang-barang orang tua gitu, bawaan orang tua. Jadi pas saya tuh bantu bawa bawaan orang tua ke area boarding. Sebagai anak saya sungkem dong sama orang tua, dan di situ ibu saya bilang, tuh Elin kayaknya lagi kurang sehat badan, coba bawa ke dokter gitu kan. Tapi saya jawab lagi sambil bercanda, itu kan karena malu sama mertuanya gitu, sambil bercanda. Ibu cuma senyum-senyum doang. Udah saya balik ke dalam mobil, Elin masih di mobil kan. Akhirnya kita pulang deh ke rumah. Di dalam perjalanan, Elin masih tetap diam-diam aja gitu. Ngobrolnya cuma ngangguk, senyum gitu. Terus ya udah deh, waktu kan udah sekitar jam hampir setengah 12-an. Udah jelang makan siang dulu deh. Sambil makan siang tuh saya lama-lamain. Namanya abis nikah gitu kan. Gimana besok kita mau kemana, mau ngapain gitu kan. Cerita cari apa? Cari kegiatan. Agak lama tuh makan siang sampai sore. Nah kebetulan saya kan sama Elin itu setelah nikah saya tinggal di Jalan Sampan, Thailand. Jaraknya sih memang nggak jauh, cuma setengah jam doang dari bandara. Jadi waktunya saya emang agak lama-lamain waktu makan siang itu. Sampai jam 5:30-6:30 lah gitu. Baru pulang. Sampai di rumah saya langsung mandi, terus tidur. Nah begitu tidur, saya bangun jam 10 malam. Kalau saya naluri setiap bangun saya pasti cari handphone. Saya lihat handphone, oh ada, saya buka. Terus saya lihat kiri kok masih ada Elin gitu di kasur. Oh lagi tidur, ya udah saya lihat handphone, ada panggilan tak terjawab banyak nih dari tantenya Elin yang tadi pergi ke Ranong. Mungkin dia mau nyampein kalau dia udah nyampe gitu kan. Ya udah saya telepon balik deh. Ngobrol sama tantenya. Nah tantenya tuh bahasa Thailandnya bahasa Tali banget. Maksudnya tuh dia tradisional banget. Ngobrol, saya ngerti, cuman karena terlalu Tali banget bahasanya gitu, saya jawab sebisanya gitu, cuman ngerti apa yang dimaksudin. Di telepon itu tantenya bilang, nah, kita udah sampai Ranong, si Elin ada sama kita nih, tapi karena nih malam, khawatir ada apa-apa gitu kalau pulangnya malam. Besok pagi aja Elin langsung balik ke sana kan, langsung pulang gitu. Dalam hati, nih tantenya cuman bercanda doang nih, Elin orang ada kok lagi tidur sama saya gitu. Udahlah, telepon udah saya matiin kan, udah percakapan udah selesai maksudnya kan. Oke iya tante, saya bilang gitu. Iya deh, saya pikir bercanda kan. Saya iya aja deh pokoknya gitu. Selesai telepon, mulai lapar nih, jam 10 kan mulai lapar. Ke dapur deh ambil makanan. Habis ambil makanan, duduk tuh makan di meja makan. Makan baru berapa suap, Elin keluar tanpa busana waktu itu bang, posisinya. Naluri laki-laki muncul dong, nafsu makan bertambah jadinya waktu itu. Keluar tanpa busana masuk kamar mandi. Makan udah selesai, sambil ngerokok juga masih denger Elin masih mandi gitu, bunyi gejebur air di kamar mandi. Selesai ngerokok, yaudah saya masuk ke kamar deh. Saya pikir wah dia mungkin ngerti lah, namanya pengantin baru kan.
Masuk ke kamar. Begitu di kamar, saya lihat Elin tidur di kamar. Elin masih tidur di tempat Masih yang tidur di tadi kamar. itu. Saya nggak ngomong dulu kan, saya langsung balik dulu ke kamar mandi. Tapi saya salah gitu kan. Saya periksa semua ruangan kamar mandi sampai lantai gitu, nggak ada setetes pun air gitu. Saya langsung buru-buru lari ke kamar, saya bangunin Elin. Emang badannya dingin, saya pikir habis dari kamar mandi. Tapi enggak, saya tanya, Elin, dari kamar mandi? Dia nggak jawab, tapi cuma senyum, terus bangun, langsung meluk. Pada saat dipeluk itu, suasana saya langsung blank putih. Puff. Di saat blank putih itu, ya kita sama-sama dewasa lah gitu. Akhirnya tertidur gitu. Keesokan harinya, kita siap-siap untuk pergi berlibur atau honeymoon lah, kurang lebih. Selesai sarapan, waktu itu sekitar jam 8 lah. Karena waktu itu saya sarapan agak nunda-nunda, harus kan sekitar jam-jam habis bangun mandi, itu sarapan, tapi saya nunda-nunda. Udah tuh saya bilang, Elin kita siap-siap. Elin untuk siap-siap, siapin barang gitu maksudnya. Saya keluar, manasin mobil, periksa kondisi mobil. Rokok sebatang belum habis. Elin udah keluar sama semua barang bawaan yang kita perluin buat liburan kan. Saya agak kaget, wah cepet juga nih, cekatan nih orang. Dalam hati begitu kan. Yaudah saya taruh di pintu belakang mobil kan, headbag gitu. Masukin. Sambil buka pintu, masukin barang ke mobil, saya periksa satu-satu. Takut ada yang ketinggal kan, semua apa yang saya mau bawa. Ternyata semua tuh barang ada, segala macam, pakaian, apa segala macam. Buat selama sekitar 7 harian lah kurang lebih ya. Gue lengkap, oke lah, tutup, semua aman. Saya pikir udahlah, emang cekatan cepet. Tapi kok dalam rokok aja belum habis, pakaian semua komplit gitu. Nggak pikir panjang, jalan dia liburan. Liburannya tuh ke Pattaya. Di sebelah kiri ada 2 patung gajah. Kalau di Pattaya itu ada tugu, itu kayak resort. Dulu sih temboknya warna biru. Kalau di tahun ini saya lupa. Udah setelah parkir kan langsung check in dapatlah kamar yang kita udah pesen. Pas memang view-nya tuh langsung ke pantai gitu kan. Memang kita udah prepare. Jelang siang tuh sekitar jam 2-an di sana tuh agak sejuk. Jadi cuacanya mungkin kalau di sini tuh agak Bogor Bandung lah gitu. Jadi berenang masih sah-sah aja gitu. Kalau Jakarta kan cukup panas banget. Berenang gitu. Masih ajak, Elin, ayo kita berenang. Tapi dia dengan datar gitu. Hani, aku lagi gak enak badan, dia bilang gitu. Ya udah deh. Karena dia lagi gak enak badan kondisinya, akhirnya saya berenang sendiri. Saya keluar di pintu resort. Di pintu resort itu, housekeeping datang. Langsung bilang, Pak ini pesanan istrinya gitu. Saya lihat pesanan di baki itu ada potongan bunga lili sama kelapa muda bakar itu. Kelapa muda bakar Thailand kan yang agak kecil-kecil gitu. Dia bilang ini mau taruh di mana ya Pak? Gitu. Cuman dalam bahasa sana kalau artiin bahasa Indonesia gitu. Saya bilang taruh di dalam, ada istri saya kok. Sambil saya kasih uang tips tuh si housekeepingnya. Saya pikir, wah dia mau kasih surprise nih. Bunga sama kelapa kan. Mungkin nih tradisi bulenya Thailand begini nih kalau pengantin baru nih. Udah deh tuh, saya berenang, saya niatin lama-lamain. Pengen tahu biar surprise-nya tuh kayak gimana gitu. Akhirnya saya masuk deh tuh ke resort lagi. Saya lihat di dalam, wih kok belum ada surprise gitu. Belum ada surprise, saya masuk deh tuh ke pantry. Ke pantry di tabletop cuman ada itu doang. Baki yang dibawa si housekeeping tadi. Yang bawa bunga lili sama kelapa mudanya udah habis, airnya udah nggak ada. Bunga lilinya juga ada beberapa potongan doang, 1, 2, 3 potongan doang. Wih, kok kosong ya? Berarti ini surprise-nya ntar kali nih, saya pikir gitu kan. Udahlah. Habis sholat maghrib, itu saya langsung ngelihat kondisi Elin beda, pucat banget gitu. Kayak orang sakit gitu. Nah, saya ajak dia tuh untuk ke dokter, karena kan kemarin ibu saya bilang mungkin lagi sakit. Oh ini mungkin masih efeknya masih ada. Setiap saya ajak ke rumah sakit atau ke dokter, dia nggak mau, sampai nangis-nangis. Oke lah. Akhirnya saya putusin besok saya balik deh gitu. Akhirnya kita tidur tuh, karena dia nggak mau diajak itu, makan juga nggak mau, tidur. Pas jam 12,
jam 12, jam 1-an lah kurang lebih. Itu alarm handphone bunyi, karena kan saya biasa sholat tahajud kan gitu. Bunyi, saya bangun. Alarm jam detak itu berbarengan sama terbangunnya saya dengar suara pintu gitu. Pintu kamar resort kebuka gitu. Pret gitu kan bunyi itu. Bangun hampirin, kan kita khawatir ada orang jahat atau lihat nggak bener kan. Langsung saya hampirin, ternyata yang saya lihat itu Elin lagi masuk kamar mandi gitu. Saya ikutin kamar mandi, tapi saya langsung buru-buru. Wis, nih di resort dia lagi kamar mandi nih. Adalah naluri itulah namanya pengantin baru. Saya coba buka pintu kamar mandinya, plong, kosong lagi. Langsung saya lari tuh, nada ngos-ngosan. Masuk ke kamar, lihat Elin lagi ngerias di kaca, lagi berias di kaca. Saya teriak lagi, panggil nama dia, Elin, gitu kan. Dia nengok, cuman senyum, terus meluk kayak gitu. Lagi-lagi di setiap pelukan dia itu langsung blank putih. Boom. Di saat blank putih, udah kita nikmati surganya dunia. Jadi saya lupa sama kejadian-kejadian itu dibuat blank putih itu. Kejadian-kejadian yang sebelumnya itu ya? Pokoknya apa yang saya alamin kalau dipeluk sama dia, saya selalu blank putih. Akhirnya kita tertidur kan. Pagi-paginya kita langsung siap-siap untuk check out. Kayak biasa nih, saya check out, keluar dulu kan, check out dulu. Tiba-tiba belum saya bilang mau check out atau ngeluarin kunci gitu, Elin udah siap aja bawa barang-barang yang mau dibawa. Wih. Padahal kan tadi kan kondisinya masih di dalam gitu kan. Wih, cekatan juga nih. Ya udahlah. Udah beres semua. Udah beres semua. Pokoknya ekspres gitu. Udah check out selesai. Pulang deh ceritanya tuh ke rumah. Sepanjang perjalanan begitu lagi, cuman ngangguk atau nggak senyum gitu. Kalau diajak ngobrol begitu terus. Pas sampai rumah, depan rumah, saya turun dulu dong. Turun, buka pintu, buka gerbang, tapi ada aneh kok gerbang nggak kekunci nih. Apa saya lupa waktu itu nggak ngunci pintu gitu kan. Udahlah, nggak habis pikir, buka aja tuh pintu, dorong itu gerbang, parkirin mobil. Tapi pas begitu mau masuk ke mobil, kok Elin nggak ada ya? Apa dia turun tadi barengan pas saya buka gerbang? Udahlah, apa mungkin dia masuk duluan gitu kan. Parkir mobil di depan, masuk ke pintu utama sambil bawa barang-barang dari mobil, turunin, taruh pintu utama. Buka lagi pintu utama, kok nggak kekunci? Pikir kan Elin yang buka duluan, karena kan nggak ada di mobil. Udah masuk. Ini tas masih menggang dua nih masuk. Mau cari, Elin nih taruh di mana nih gitu? Di kamar mandi mau langsung dicuci apa di kamar nih gitu kan? Karena nggak semua barang kepake. Cuman jadwalnya 7 hari, cuman 3 hari. Mau nanya begitu, jalan arah menuju ke tempat cucian gitu. Tiba-tiba Elin keluar. Bawa nampan makanan, ada 3 makanan di situ yang udah siap dimakan gitu, yang baru matang gitu. Terus dia senyum, ngomong gitu, nadanya semeringah, "Hani, kamu dari mana?" gitu kan ngomongnya. Saya diem, dari mana dalam hati kan bareng sama gue. Ini aku buatin makanan buat kamu. Buatin makanan, saya masih tetap diem gitu. Buatin makanan. Ibunya keluar, ibunya Elin, mertua perempuan. Sambil ngobrol juga, sapa juga, maksudnya, "Anakku, kamu dari mana?" gitu kan. Saya diem aja dulu tuh. Langsung tuh pikiran cuman coba ke kamar ngeliat dulu. Langsung lari ke kamar, nggak ada siapa-siapa, lari ke kamar mandi, nggak ada siapa-siapa, karena saya mikir kamar mandi itu doang. Si Elin sama ibunya tuh ngeliatin terus langsung nanya, "Ada apa?" gitu. Kan kita habis pergi liburan gitu kan. Terus ibunya bilang, "Kemana liburan? Kemarin kan Elin pulang sendirian. Anakku kamu nggak ada di sini. Akhirnya ibu yang nemenin semalam sampai sekarang gitu." Langsung tuh bawaan yang saya bawa tuh, yang saya pegang, kelepas dari tangan gitu pegangan. Nah dari situ saya jelasin, "Enggak kok, kita liburan gitu." Nah saya masih ada tiket liburan, pokoknya semua biayaan habis liburan itu di resort. Saya ceritain semuanya.
ini loh, ini buktinya kita kan bareng loh liburan berdua gitu. Padahal saya ngejelasin sebenarnya, tapi saya kesudut di situ. Saya tersudut, saya disangkain selingkuh kan. Karena kan saya habis dari resort, sedangkan Elinnya ada di rumah gitu. Saya bilang, wah kalau kayak gini saya nggak beres nih. Maksudnya kok masa saya dituduh selingkuh kan? Ya udah saya temuin deh bapaknya Elin, orang tuanya Elin yang laki-laki, bapaknya. Saya ke rumahnya Elin. Rumah Elin sama rumah saya kan nggak terlalu jauh, sekitar 3 blok. Dari situ langsung ngobrol sama bapaknya, saya ceritain. Di sepanjang cerita itu bapaknya tuh nggak terlalu banyak ngomong, tapi dia langsung kayak nyimak, respect gitu, respect. Nggak lama ngobrol begitu, saya ceritain, langsung saya diajak ke tempat salah seorang sesepuh deh gitu kurang. Dan dia tuh punya kebiasaan gitu. Nah, sebut deh cenayang deh gitu bang. Akhirnya saya dibawa ke sana tuh sama bapaknya Elin. Saya, bapaknya Elin dan cenayang ke rumah saya gitu. Tapi sebelum ke rumah si cenayang ini bawa perlengkapannya gitu, kayak dupa, terus guci, senjata pamungkasnya gitu. Waktu itu naik motor. Sebelum sampai pintu pagar gitu, cenayang itu langsung turun gitu. Sebelum sampai rumah gitu, cenayang langsung turun. Dia tuh nabur-naburin garam sama beras panjang gitu, kayak berasnya nasi buyani gitu, ditabur-tabur gitu. Saya pikir wah mulai ritual nih kayaknya. Udah kan akhirnya saya masuk ke dalam. Cenayang tuh masih di luar tuh. Akhirnya bapaknya Elin ngejelasin sama Elin sama ibunya tuh, kurang lebih ngomongnya begini bapaknya tuh kalau diartin ke bahasa Indonesia. Ini semua di luar dugaan, nanti dibantu sama paman gitu. Yang cenayang itu disebut paman karena kan kemarin di hari pernikahan kita dia tuh memang datang gitu. Cenayangnya masuk, ngobrol-ngobrol. Elin sama ibunya tuh ngobrol sama cenayang tuh masih sini sama saya karena saya sangkain selingkuh. Tapi cenayang kayaknya agak sedikit ngeyakinin. Nanti kita lihat dulu siapa yang ada apa gitu pokoknya. Nah setelah itu cenayang itu kan ngelakuin ritualnya, kita coba sesekali ngebantu gitu. Kayak coba saya bakar dupa, tapi kok nggak nyala-nyala karena nggak bisa kan. Dibantu sama ayahnya Elin yang bakar dupa. Pas bakar dupa itu nyala, mobil di depan parkiran bunyi gitu. Alarmnya bunyi. Terus klakson bunyi, semua bunyi. Sontak langsung si cenayang ini ke arah mobil. Tapi saya heran, kunci mobil kan sama saya gitu. Nggak mungkin dong. Ya udah akhirnya saya nyusul nih sama ayah mertua ke mobil. Saya lihat cenayang tuh lagi langsung sama dupa itu ngelilingin mobil beberapa kali gitu. Senjata pamungkasnya, terus dupanya sambil diayun-ayunin, bibirnya sambil mantra. Itu di dalam mobil tuh agak sedikit ngebul, karena kan kaca ketutup. Kok asap dupa masuk dari mana gitu kan. Pikir saya, emang nih, saya liatin aja dulu kan. Pas putaran ketiga, cenayang kan muterin mobil. Pas putaran ketiga, saya dengar teriakan Elin di kamar mandi. Gitu kan, tapi kayak jatuh gitu. Sama suara jatuh buk gitu, kenceng. Terus saya sama ayah mertua langsung buru-buru tuh ke dalam lihat. Suaranya dari arah kamar mandi, saya langsung ke arah kamar mandi. Di depan pintu kamar mandi, di situ ternyata ibu mertua udah di depan pintu kamar mandi dulu. Gedor-gedor, Elin gitu kan. Tapi nadanya kencang banget, karena mungkin panik kan gitu, anaknya rapinnya di dalam kamar mandi. Saya juga kan, wah pintu tapi kekunci dari dalam, kita nggak bisa ini kan. Akhirnya saya sama ayah mertua coba buka pintunya sambil ngedobrak, otomatis mesti didobrak. Begitu pintu kebuka, Elin tuh telentang gitu, kepala kebentur, kayak habis kebentur ke kloset. Pokoknya kepala tuh posisinya di kloset gitu, terus badan tuh telentang gitu. Nah begitu pintu kebuka, ibu mertua langsung kan megang kepalanya Elin kan, langsung mangku, tapi dia langsung nunjukin tangannya tuh ke arah cermin yang ada di sebelah kiri. Cermin, tapi dia sambil ngomongnya gini, itu saya lihat itu gitu, kalau dalam bahasa kitanya gitu. Mungkin dia tuh ngeliat sesuatu di cermin itu sampai dia jatuh. Nah darahnya sih mulai sedikit-sedikit keluar nih, agak lama. Akhirnya saya sama ayah mertua bawa dia ke ruang tengah.
Di ruang tengah itu kan ibunya terus histeris gitu. Pas sampai di ruang tengah beberapa tetangga tuh masuk. Karena dengar suara ibunya histeris gitu kan. Mungkin karena tetangga langsung respect, masuk nanyain ada apa nih. Ini Elin jatuh kamar mandi gitu kan. Akhirnya tetangga sama ibu langsung sama ibu mertua inisiatif bawa ke rumah sakit. Dibantu sama 2 orang tetangga. Saya, ayah mertua sama cenayang di rumah dulu nih, masih ritual. Udah berangkat nih Elin sama tetangga sama ibu mertua. Cenayang masuk ke kamar sama ayah mertua. Itu di dalam kayak ada atraksi antara cenayang, atraksi apa gitu, karena kan kedengeran buh gitu. Terus baca mantra juga ada yang agak keras-keras gitu kan. Coba ngerokok aja tuh, sambil ngerokok nenangin diri. Terus saya lihat nggak lama kemudian ayah mertua keluar duluan, langsung gandeng saya gitu kan. Anakku keadaannya udah mulai sedikit membaik gitu kan. Tapi sambil natap ke arah cenayang yang keluar pintu, sambil bawa guci yang ditutupin kain kuning gitu, sambil mulutnya tuh bergetar-getar kayak baca mantra. Wah, agak lega nih. Terus badan udah mulai relax. Dari situ saya langsung pikir, oke, gue langsung ke Elin deh, ke rumah sakit nyusul. Langsung saya minta izin tuh sama orang tua, sama ayah mertua, sama cenayang. Tapi saya nggak boleh bawa mobil gitu kan, maksud saya biar cepet. Karena mobil itu mesti di ritual lagi gitu kan, sama si cenayang. Oke deh. Akhirnya ada tetangga lagi yang inisiatif, ayo sama dia gitu, naik motor ke rumah sakit. Rumah sakitnya deket, jaraknya cuma 40 menitan, nggak terlalu jauh. Emang rumah sakit di sana nggak terlalu banyak. Ada sih beberapa klinik tapi kayak mantri gitu. Tapi kebetulan nih bawanya ke rumah sakit karena kan terdekatnya rumah sakit itu. Saya sampainya di rumah sakit itu ngelihat kondisi kalau di kita tuh IGD gitu. Tapi IGD-nya tuh di sana tuh kayak lorong. Lorongnya tuh kamar yang disekat-sekat cuma pakai hordeng gitu. Tapi kalau kita lihat dari jauh kan udah ngelihat tuh feelings, wah nih yang dikerubungin nih pasti nih Elin nih. Nggak lama kemudian saya lihat deketin gitu, oh bener ibunya tuh ada di situ. Oh nih Elin, udah saya makin langkah makin dipercepat dong deketin. Akhirnya gak lama kemudian ada dokter yang manggil keluarga Elin gitu. Ya udah akhirnya saya deketin dong. Ibunya juga nyusul. Dokternya tuh ngomongnya langsung begini. Kita coba tanganin dulu ya di ruang penanganan khusus. Wah, ini agak sedikit urgent dengan pikiran begitu. Oke, dia dibawa ada tuh. Nggak selang berapa menit, sekitar 10 menit lah. Dokter keluar lagi manggil keluarga Elin gitu kan. Dokternya langsung ngajak ngobrol kita di ruangan. Saya tanya siapanya gitu kan, saya suaminya gitu. Ibunya belum apa-apa udah histeris, ada apa gitu, ada apa gitu histeris. Dokternya tuh bilang begini, maaf nyawa istri Anda tidak bisa kami tolong, kami sudah coba dengan maksimal gitu. Belum kalimat itu habis, itu yang bikin saya agak lupa tuh waktu itu karena kalimatnya, apalagi dokter karena ibunya langsung histeris gitu. Ada kalimat yang agak saya lupa, ibunya langsung histeris. Pas dokternya bilang Elin nggak bisa ditolong, itu saya langsung lemes gitu. Terus itu kayak tulang tuh nggak ada di badan tuh, kayak nggak ada tulang gitu, kayak langsung lemes. Plus lemah terkulai gitu, langsung duk gitu. Ibunya juga histeris. Ya udah akhirnya saya ikhlas deh itu, ikhlas. Tiap hari saya doa buat Elin gitu kan. Saya doain dia gitu. Nah, beberapa hari setelah pemakaman Elin, Cenayang tuh cerita ke saya begini. Semua ini terjadi karena arwah gentayangan di mobil itu korban bunuh diri yang suaminya tuh selingkuh gitu. Nah, di dalam mobil itu tertinggal sesuatu barang milik si korban. Sapu tangan di dalam dashboard, cuman di selipan paling dalam gitu. Oh, jadi itu asal-muasal mobilnya itu dari mana mobilnya? Saya beli bekas, beli second waktu itu. Beli second? Dan saya beli dari suaminya si korban, beli second. Beli dari suaminya korban yang gentayangan? Ya, yang bunuh diri. Terus abis itu apa lagi kata Cenayangnya? Waktu itu Cenayangnya bilang, Elin itu untuk yang lain gitu kan, bilangnya gitu. Kurang lebihnya gitu. Elin tuh cuman buat yang lain, kalau diartin bahasa kitanya.
Maksudnya gimana? Si arwah itu bilangnya begitu karena si wanita yang korban bunuh diri itu suka sama saya gitu. Dia jadi nggak mau si Elin tuh deket sama saya gitu. Iya. Menurut penuturan dari cenayang kan seperti itu. Jadi gue ambil poinnya, berarti kemungkinan arwah yang bunuh diri itu suka sama lu dan pengen nyingkirin si Elin. Betul. Dan makanya akhirnya istri lu ini, si Elin ini yang baru nikah belum lama. Belum. Meninggal dunia. Terus kan dari situ ceritain lagi kan, yang ternyata yang keranong tuh bukan Elin. Elin ada di rombongan mobil travel. Jadi yang selama ini ikut sama saya liburan, terus di kamar mandi kosong, itu bukan Elin. Elin yang asli ya ikut keranong sama saudaranya gitu. Dari situ ternyata saya liburan sama bukan Elin gitu. Arwah yang suka sama saya gitu. Waktu itu Elin pernah mimpi gitu. Sebelum di hari pernikahan, Elin pernah mimpi kalau dia tuh pernah didatengin sama seseorang gitu. Kalau dia tuh harusnya nggak bersama saya gitu. Nggak nikah sama lu? Nggak boleh deket deh pakai istilahnya juga gitu. Dia juga nggak tahu siapa itu. Gitu. Itu saya baru inget cerita Elin tuh begitu. Karena saya pikir apaan sih, bercanda doang gitu kan. Ternyata kejadiannya benar. Ternyata arwah itu memang udah mulai sedikit-sedikit agak ngasih warning ke Elin gitu. Oke, itu tadi cerita dari Mas Roni. Ini epic banget ceritanya. Jadi ini kejadian waktu lu lagi di Thailand ya Mas ya? Thailand. Dan ini lu nikah belum berapa lama dan istri lu meninggal dunia. Iya. Belum sempat malam pertama lagi. Belum. Dan gue mau tarik kesimpulan dikit nih buat teman-teman mungkin yang agak kurang ngeh atau skip bagian ceritanya. Jadi ini gue mau runut sedikit ceritanya Mas Roni. Jadi ini kejadiannya terjadi awal mulanya gara-gara Mas Roni ini beli mobil bekas ya. Betul. Beli mobil bekas dan ternyata di mobil bekas itu masih ada sapu tangan bekas orang yang pernah bunuh diri. Iya. Dan kemungkinan itu adalah arwah yang menyerupai si Erlin, mantan istri lu itu. Betul. Dan ini lu berarti pas lagi habis dari nikahan itu sampai ketemu dia pas habis liburan bareng sama arwah itu berarti. Betul. Ya? Wah ini gila epic banget. Cuman lu sempet nggak sih ngerasa pas lagi sama Elin tuh ngerasa kayak ini kayak ada hal mistis yang terjadi deh atau gimana gitu? Pernah sih ngerasain gitu? Ada feeling sedikit kan, beda. Dia biasanya energik, ini kok jadi kayak beda gitu. Nggak energik gitu. Iya. Mungkin pikir wah ini fashion barunya kali nih, karena biasanya kalau bule Thailand mungkin abis nikah kayak gini kali nih, mungkin fashion barunya lah. Adat gitu. istiadatnya biasanya gitu mungkin ya. Iya. Dan kan tadi sempat lu cerita tuh yang di tempat liburan, kan dia mesen kelapa sama bunga apa? Bunga lili dipotong-potong. Itu akhirnya itu endingnya gimana sih? Dia dimakan atau gimana atau kemana gitu? Kalau feeling sih dimakan, karena ada bunga lili yang sisa berapa itu ada bekas kayak bukan potongan pisau ya kan, beda tuh. Kalau saya lihat tuh pisau ini ada beberapa kayak bekas potongan pisau, kayaknya tuh makannya dia deh. Dia seperti abis makan bunga lili sama kelapa itu. Betul. Kelapa muda yang dibakar. Ini kalau misalnya di Thailand itu ada nggak sih kayak urban legend kalau hantu-hantu sana emang suka makan begituan? Gitu dia, betul. Boleh cerita sedikit nggak? Misalnya jelasin dikit nggak? Itu gimana tuh? Jadi kalau kebiasaan orang hantu-hantu Thailand itu gimana? Itu lebih suka ke tanaman sih dia. Oh, jadi kayak yang dilakuin si Erlin itu mirip sama kayak urban legend yang ada di Thailand, makanin bunga sama kelapa bakar. Betul. Lebih dominan ke bunga mungkin kali ya. Betul, karena kan kelapa bakar itu sebutannya lapangan bola di tengah danau. Lapangan bola di tengah. Maksudnya gimana tuh? Kan kelapa muda kan warnanya hijau, di tengah-tengahnya kan ada airnya. Itu disebut danau. Jadi peribahasanya begitu. Oh. Lapangan bola di tengah danau. Iya. Itu kalau bahasa kitanya mungkin filsafatnya kayak gitu. Iya. Itu filsafat yang udah melekat di wilayah sana gitu. Makanya kelapa bakar itu kenapa dibakar biar nggak jadi lapangan bola. Jadi kan agak hitam. Iya. Itu filosofi untuk agak mistisnya ke situ sih. Oh iya. Ada aja nih baru dengar. Ini kultur orang luar sih ya di Thailand ya.
Dan untuk pertanyaan terakhir nih Mas Roni, untuk sebelum kita closing. Nah ini kan ternyata beli mobilnya itu sama mantan suami perempuan yang wes bunuh diri. Setelah kejadian itu, setelah tahu semuanya, lu sempat nggak komunikasi sama si mantan suami itu? Ibaratnya kayak kontak lagi atau gimana? Oh nggak ada, dia lost kontak. Abis jual mobil itu kayak udah lost kontak. Dihubungin maksudnya, karena kejadian itu saya mencoba hubungin dong. Ada apa nih sebenarnya kok gitu begitu. Nggak bisa dihubungin gitu. Nggak bisa dihubungin. Berarti setelah jual mobil benar-benar hilang dah tuh. Suaminya nggak tahu kemana. Hilang. Aduh. Oke deh, paling segitu aja ceritanya. Mungkin Mas Roni ada yang mau disampaikan ke penonton-penonton Lentera Malam gitu? Paling jangan lupa ya nanti subscribe di channel Murotal saya gitu. Oke. Sama itu new product yang saya desain, frame sepeda bambu. Sepeda dari bambu. Oke. Jadi gue ngingetin lagi kalau Mas Roni ini punya channel Murotal. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan Mas Roni ini adalah desainer ya, sekalian pembuat ya. Betul. Sepeda dari bambu. Betul. Dan unik banget lah pokoknya. Nanti mungkin gue tambahin gambarnya lagi di sini nih. Oke, paling segitu aja cerita malam ini. Thank you banget Mas Roni udah share cerita di Lentera Malam. Gua Adit dari Lentera Malam. Mas Roni izin pamit. Bye.